Sunshine Kids. How's your morning? Yeah, I hope you are good today. Meet again with Miss Irna here in IPS subject. Ya, nak. Okay, I already shared this link on WA group. What should you do? Yeah, the first, please watch link below and then read your book page 2 until 6 about 6 kinds of the renewable energy. Iya, bukunya dibaca ya nak, halaman 2 sampai 6 tentang 6 jenis dari energi yang dapat diperbarui. Oke, don't forget to do your assessment that you got below. Iya, jangan lupa kerjakan tugasnya juga ya nak. Ya, kalian mengisi diagram tentang jenis-jenis sumber daya energi. Setelah itu kalian warnai secantik dan serapi mungkin. If you finish your tasks, please correct to me on Tuesday, 4th August 2020 when you come to school to take your material. Apabila sudah selesai, kumpulkan kemis pada hari Selasa 4 Agustus pada saat kamu datang ke sekolah untuk mengambil material. Oke, we continue to our topic. Iya. Our topic talking about sumber daya alam dan pemanfaatannya. Jadi kita masih belajar tentang sumber daya alam. Kali ini kita belajar tentang renewable energy, yaitu sumber daya energi yang dapat diperbarui. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Sumber daya energi yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu singkat. Contohnya sinar matahari, kemudian air, biomasa, biodiesel, kemudian panas bumi, dan energi angin. Pertama kita masuk energi air dan penjelasannya. Ya, energi air yaitu energi yang berasal dari angin. Air dapat menghasilkan energi. Dan air merupakan sumber daya yang dapat diperbarui. Apa saja, Miss, contoh pemanfaatan energi air dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi energi air atau air dapat digunakan untuk membendung sungai besar atau membuat bendungan untuk pengairan atau irigasi pertanian dan perkebunan di pedesaan. Kemudian untuk membuat PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Jadi air pun bisa digunakan sebagai pembangkit listrik ya nak. Oke, we continue. Energi angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Oke, angin menjadi sumber daya energi karena memiliki aliran atau dapat bergerak. Apa saja, Miss, contoh penggunaan energi angin? Ya, angin bisa menggerakkan perahu di atas sungai. Kemudian angin menggerakkan kapal di atas laut. Contohnya yang lain lagi yaitu angin menggerakkan kincir angin untuk membangun pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Ya, salah satu contohnya adalah yang terbesar itu di Sidanreng Rapang, Sulawesi Selatan. Ya, jadi listrik bisa juga dihasilkan oleh angin. Ya, pembangkit listrik tenaga bayu. Oke, next. Sinar matahari. Sinar matahari. Matahari adalah sumber energi terbarukan, ya, atau sumber daya energi yang dapat diperbarui. Sumber daya energi yang menghasilkan listrik tenaga surya. Iya, nah jadi sinar matahari ini adalah salah satu sumber daya energi yang dapat menghasilkan listrik tenaga surya yang mengubah energi panas sinar matahari menjadi energi listrik. Next, panas bumi. Ya, panas bumi, perut bumi menyimpan energi panas. Jadi, panas bumi merupakan sumber daya energi yang berasal dari dalam perut bumi. Energi yang dihasilkan oleh panas bumi disebut energi panas bumi atau geotermal. Panas bumi merupakan sumber daya yang dapat diperbarui. Ya, nah karena banyak sekali panas bumi yang ada di dalam perut bumi kita. Oleh karena itu, ia dikatakan sumber daya energi yang dapat diperbarui. Oke, next.
Itu sekarang kita masuk ke biomasa. Ya, biomasa adalah sumber daya energi yang dihasilkan dari bahan biologis baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Pemanfaatan energi biomasa dapat dilakukan dengan mengolah limbah pertanian dan kotoran hewan ternak. Iya, jadi energi biomasa dapat diolah dengan memanfaatkan limbah-limbah pertanian atau perkebunan dan kotoran hewan ternak. Contohnya sisa potongan kayu, ranting kayu, cangkang sawit, sekam, dan bonggol jagung. Ya, kemudian juga bisa dari kotoran hewan. Biomasa dapat menghasilkan energi listrik dan energi panas. Wah, luar biasa ya, Nak. Oke, nah kita lanjut sekarang ke energi biodiesel. Biodiesel adalah jenis sumber energi yang terbuat nabati atau tumbuhan berbagai jenis biji-bijian. Ada biji jarak, biji kemiri, dan biji kapur. Oke, perbedaan antara biodiesel dengan biomasa. Kalau biomasa dia lebih memanfaatkan limbah pertanian atau perkebunan dan kotoran hewan. Nah, kalau biodiesel lebih memanfaatkan pengolahan dari minyak nabati dari berbagai jenis biji-bijian. Okay, yeah. Well, enough for today. Happy study, be smart and keep healthy, kids. Don't forget to always read and review your book at home. Okay, see you. Bye-bye.